Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersama-sama kita mengucap syukur kepada Allah dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang ahli bersyukur, menjadi hamba yang senantiasa berterima kasih atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dan semoga kita semua tergolong hamba yang senantiasa bersabar apabila ada ujian cobaan yang sedang kita hadapi, serta sekaligus kita semoga termasuk hamba yang senantiasa istiqomah. Allah menyampaikan siapa yang beriman kepada Allah dan istiqomah dalam hal itu, maka malaikat turun membantu kita dan menjaga kita supaya kita tidak khawatir dan tidak takut terhadap segala yang dihadapi di dunia ini. Mari kita mulai ngaji kita dengan membaca suratul Fatihah, membaca syahadat, untuk senantiasa memperbarui iman kita, membaca istighfar, untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah atas segala khilaf dan dosa yang dilakukan hari ini dan kemarin-kemarinnya, serta membaca sholawat dengan berharap semoga kelak kita diberikan syafaat pertolongan dari Rasulullah Muhammad SAW. Sekaligus kita berdoa, semoga hati kita dibukakan oleh Allah untuk bisa mendapatkan ilmu dari yang kita kaji pada malam hari ini, dilapangkan dada kita, dan diluaskan rizki kita, dimudahkan segala urusannya kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل
آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita sapa dulu. Ada Bu Erni. Assalamualaikum Bu Erni. Bu Eko. Assalamualaikum juga. Oke. Ini ada Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Puji, ada Bule, semua yang nggak kelihatan di situ lebih banyak daripada yang kelihatan. Beribu-ribu malaikat, Ustadz. Ya, beribu malaikat. Dalam hadisnya Rasul itu memang benar. Ketika seseorang menuntut ilmu di majelis ilmu, itu ribuan malaikat turut hadir. Nah, yang perlu dijaga adalah bagaimana hati kita nantinya dalam menerima ilmu ini memang lillahi ta'ala. Semoga dengan lillahi ta'ala ini, karena semua amal itu syaratnya cuma dua. Satu, supaya amalan kita diterima. Yang pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti sunnah dari Rasulullah. Ada petunjuk dari Rasulullah. Maka amal itu akan diterima. Tapi kalau misalnya melakukan sesuatu tidak ikhlas, kemudian tidak mengikuti sunnah Rasulullah, maka amal tersebut tertolak. Atau mungkin melakukan salah satunya. Ini dicontohkan Rasulullah, tapi kita nggak ikhlas. Atau kita ikhlas melakukannya, tapi amal tersebut tidak pernah dicontohkan atau tidak disarankan dalam sunnah Rasulullah, ya kemudian tidak diterima sebagai amal ibadah. Nah, malam hari ini salah satu sunnah dari yang disampaikan Rasulullah thalabul ilmi adalah sebuah amal soleh yang senantiasa sudah dicontohkan Rasulullah dan menjadi kewajiban buat kita. Kapanpun waktunya, dimanapun kondisinya, ini apresiasi untuk yang kondisinya hujan datang ke satu tempat ya. Insya Allah pahalanya lebih besar daripada yang tidak datang gitu ya. Yang datang di rumah ini juga sudah pasti sudah berusaha dengan kuotanya, dengan waktunya. Insya Allah semuanya akan terbalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat, dengan kemudahan-kemudahan segala urusan masing-masing, dengan pemenuhan hajat dan doanya masing-masing. Di antara mungkin ada yang sedang kurang enak badan, kurang fit, kurang sehat, semoga Allah menyehatkan. Di antaranya mungkin ada yang pasangannya jauh di sana, semoga Allah menjaganya beliau di sana. Dan kemudian Allah memberikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Bagi yang sudah punya anak-anak, ini lagi masa-masa ujian ya. Semoga ujian anak-anaknya diberikan kelancaran, ilmunya berkah. Tidak hanya sekedar lulus ujian, tapi ilmunya nggak bermanfaat ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Bagi yang sedang punya usaha, semoga usahanya lancar. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi lanjutan dari materi yang kita bahas dari kajian ICS 1 sampai 17. Ini yang ke-18. Kita kemarin masih membahas tentang sholat. Bagaimana sholat kita itu menjadi sholat yang benar-benar bermakna, yang menjadi sarana buat kita dekat dengan Allah, sarana buat kita untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi. Tentunya ini adalah sarana yang Allah berikan yang sudah dicontohkan oleh
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedap nggih. Nah, dalam pembahasan yang kemarin kita bahas tentang sholat, sudah kita sampai ke banyak pembahasan. Nah, pertanyaan sederhana yang harus kita jawab masing-masing di antara kita adalah ketika kita sudah misalkan nih, bule punya ilmu bela diri. Kalau sudah punya jurusnya mau diapakan bule? Kira-kira jurusnya mau diapakan? Gak ada suaranya bule ini. Dia makan bule. Nah, itu Diapakan? yang sulit. Enaknya diapakan? Ya kalau sudah punya ilmunya kira-kira ilmu bela dirinya atau anggaplah jangan ilmu bela diri deh. Boleh sudah punya ilmunya masak. Kira-kira ilmunya mau diapakan? Nah, kalau yang mau belajar ya monggo. Heeh. Kalau nggak mau belajar, Pak. Oh, Ya, ini Pak, gimana Pak? ya yang pasti kan kalau sudah punya ilmunya masak kan dibuat masak sendiri ya, masak sendiri Oke. atau masak sama suami kan gitu. Tapi kalau Ya misalkan Pak. itu sudah dilakukan tentunya kan ilmunya itu supaya kita nggak lupa, supaya ilmunya itu nggak hilang, ya ketika ada orang yang bertanya ataupun ingin tahu, ya kita sharekan, kita beritahu. Maka ilmunya tersebut akan semakin lengket dengan kita dan kita semakin ahli. Kenapa? Karena kita sudah melatih. Nah, keberhasilan seorang yang sudah dianggap bisa adalah ketika melahirkan orang bisa selanjutnya. Guru dianggap berhasil ketika dia menghasilkan murid yang berhasil kepandaiannya sama persis dengan gurunya atau bahkan lebih. Itu disebut berhasil. Orang tua berhasil adalah orang tua yang secara keilmuannya itu berhasil mendidik anaknya jauh lebih pandai, jauh lebih pintar dari dirinya. Harus punya Kalau cita-cita. jurusan gimana Pak? Kenapa? Anaknya nggak satu jurusan. Gak satu jurusan. Ya, kepandaian itu kan nggak harus sama. Kalau kalau misalkan emaknya memang pinter dalam kuliner, anaknya pinter di bidang yang lain, tentunya kepintarannya itu eh, bisa melampaui kepintaran orang tuanya atau mungkin level. Bicara level itu kan nggak bisa dibilang harus sama ya. Sama ya Pak ya. Nah, yang penting levelnya itu, oh, anakku ahli di bidang misalkan pertanian, satunya ahli di bidang peternakan, satunya lagi bidang apa. Tapi levelnya sama-sama berhasil. Nah, itu menunjukkan bahwa orang tuanya berhasil mendidik. Kalau orang tuanya dulu lulusannya anggaplah sekolahnya S1 ya, jangan sampai anaknya di bawah itu. Begitu pula seterusnya. Nah, hari ini kita sudah, kalau tadi bicara punya ilmu, kita punya ilmu nih, ilmunya wudhu sudah, ilmunya tayamum sudah, ilmunya khuf sudah, ilmunya apalagi yang sudah kita pelajari, takbiratul ikhram. Ketika takbiratul ikhram ini ternyata nanti kita mungkin di akhir kita akan bicara tentang makna. Ini kan masih masih pelajaran tentang gerakan dan bacaan ya. Tapi makna di balik itu jauh lebih powerful untuk kita bisa pahami. Ketika kita takbir, Allahu Akbar seperti ini, sebenarnya secara makna adalah dari waktu sholat, misalkan habis subuh sampai duhur, siapa sih di antara kita yang tidak menghadapi masalah? Ada nggak sepanjang waktu itu? Atau yang paling pendek deh, habis maghrib menuju isya, siapa yang dijamin aku kalau nak masalah belas gitu? Nggak ada. Masih, Ada masih tapi ada. Nah, kalau saya mesti masalahnya masak itu Pak.
jam segitu habis maghrib pasti masak buat makan malam. Nah, masalahnya itu selalu ada, dan masalah itu adalah ya memang itu yang memang diberikan oleh Allah untuk kita. Nah, ketika kita takbir sebenarnya masalah itu kita buang ke belakang Allah, dan kita kemudian menyatakan diri bahwa Allah itu lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Jadi secara gerakan dan makna yang kita lakukan aja, kalau kita mendalami maknanya Allahu Akbar, ini sudah sebenarnya nggak nggak boleh kemudian dalam diri kita ketika sholat, apalagi kita masih memendam masalah yang itu nggak selesai-selesai gitu loh. Loh, orang katanya kalau sholat itu hatinya tenang, aku pada sholat malah nggak tenang-tenang gitu. Eling kabeh. Berarti belum memahami maknanya. Gerakannya mungkin betul, bacaannya betul, tapi makna nanti kita bahas di akhir supaya ini menjadi bagian yang lengkap gitu loh. Jadi tidak hanya mengerti gerakan, tapi juga mengerti bacaan serta maknanya. Nah, kita sampai kepada pembahasan tentang duduk di antara dua sujud. Bahwa kemarin kita bicara sujud itu adalah sarana tercepat untuk kita meminta kepada Allah. Tapi aku permintaanku nggak terkabul, Pak. Nah, dilihat dulu permintaannya apa dan caranya seperti apa. Terus pengabulan doa kita kepada Allah itu ada berbagai macam varian. Varian maksudnya gimana? Ketika kita berdoa kepada Allah, bisa jadi Allah punya beberapa pilihan yang diberikan kepada kita. Satu, doanya langsung diwujudkan. Dua, doanya diganti, diijabah dengan yang lainnya. Yang itu lebih baik daripada yang kita minta. Tiga, doa itu ditunda, tidak diberikan di dunia tapi diberikan di akhirat. Jadi Allah punya varian terhadap atau berbagai cara untuk mengabulkan doa kita. Hanya terkadang kita karena terlalu banyak yang kita istilahnya hati kita tidak tenang sehingga tidak mampu membaca hal itu. Bahwa yang sebenarnya kita minta itu sebenarnya adalah saya yakin kepada semua orang yang ada, meskipun dia tinggal di keramaian kota yang sangat ramai, meskipun dia tinggal di rumah yang sangat besar, banyak keluarga, pada akhirnya orang itu yang diminta adalah ketenangan, bukan kesenangan. Saya ulangi, pada akhirnya semua yang diminta manusia bukan kesenangan, tapi ketenangan. Nah, bagaimana mendapatkan ketenangan itu? Nah, salah satunya adalah sholat. Makanya di sholat itu ada tumak ninah. Kemarin sudah kita bahas ya. Ada ibadah yang namanya ibadah diam. Orang bilang diam itu emas. Ternyata diam itu ada ibadahnya. Kalau Ramadan namanya iktikaf. Itu diam. Berdiam diri di masjid. Kalau orang haji, bayar sekian puluh juta atau sekian ratus juta yang ONH plus, itu ibadah puncaknya apa? Berdiam diri, wukuf di Arafah. Di sana ngapain? Diam, memuhasabah diri sendiri, berkaca dengan dirinya sendiri. Nah, terkadang di saat saat ini, di saat keramaian kita masing-masing ya, masing-masing punya keramaian sendiri-sendiri. Keramaian di keluarganya, masalah dengan pasangannya, keramaian dengan urusan pekerjaannya, keramaian macam-macam, keramaian jualan online-nya, macam-macam. Pokoknya ramai dalam pikiran kita itu ramai. Nah, terkadang kita tidak menyisihkan waktu untuk sejenak berdiam diri. Sehingga ketika kita mengambil keputusan tidak dalam kondisi tenang, udah otomatis keputusannya itu tidak bersandar kepada ketenangan. Padahal ilham atau mungkin petunjuk Allah itu hadir dalam kondisi tenang, bukan dalam kondisi ramai atau senang. Nah, di dalam sholat ada posisi yang itu adalah puncak di mana seorang hamba itu menghamba kepada Allah.
apa itu? Duduk di antara dua sujud. Tapi pertanyaannya ketika kita duduk di antara dua sujud, biasanya kita tidak merasakan sesuatu apapun. Ya saya juga sama-sama belajar. Ini kita belajar bersama-sama. Nah, bagaimana kemudian kita bisa merasakan ketika kita duduk ini adalah puncak kita menghamba kepada Allah, puncak kita bermohon kepada Allah. Nah, kita lanjutkan materinya ya supaya nanti bisa kita lebih jelas diskusinya, kita bisa lebih paham maksudnya seperti apa. Nah, ini masih termasuk bagian daripada fardu dalam sholat atau rukun. Yang ini nggak boleh ditinggal. Ini harus dilakukan. Sekali lagi, ini berlaku untuk orang yang sempurna. Tidak termasuk yang udzur syar'i. Nggak bisa duduk, ya itu beda lagi urusannya. Ini yang kita bahas adalah yang dalam kondisi sempurna. Ketika orang sudah sujud, maka dia bangun dari sujud untuk nanti setelah duduk itu dia akan sujud lagi. Makanya disebut duduk di antara dua sujud. Nah, caranya ini perlu kita pahami supaya nanti di tengah-tengah masyarakat kita sendiri itu tidak bingung. Banyak orang yang terkadang itu bingung sehingga dia merasa iki sing bener sing endi sih gitu. Padahal sebenarnya yang benar itu adalah yang dari Rasulullah. Yang dari Rasulullah itu ada beberapa pilihan. Nah, yang menyebabkan orang panik atau bingung adalah karena dia nggak ngerti bahwa itu juga disunnahkan oleh Rasulullah. Nah, kita sama-sama simak ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara duduk di antara dua sujud. 1. Duduk di antara dua sujud termasuk rukun sholat. Karena itu, siapa yang meninggalkannya, baik dengan sengaja maupun lupa, maka sholatnya batal. 2. Diharuskan melakukan takbir intikal ketika bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Ya, sebentar. Takbir intikal Bismillahirrahmanirrahim udah paham termasuk ya? rukun sholat. Takbir intikal adalah takbir yang diucapkan ketika perpindahan gerakan sholat. Jadi takbirnya ini diucapkan bukan dalam hati. Meskipun sholat sendiri, ya meskipun sholat sendiri, Allahu Akbar gitu. Harus diucapkan. Kita lanjut ya. Maupun lupa, maka sholatnya batal. Yang sengaja maupun lupa, maka sholatnya batal. 2. Diharuskan melakukan takbir intikal ketika bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. 3. Duduk di antara dua sujud dilakukan dengan posisi duduk iftirash. Duduk iftirash adalah posisi duduk dengan membentangkan kaki kiri, kemudian diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Nabi SAW bersabda, "Idza sajadta famakkin li sujudika, fa idza rafa'ta faq'ud 'ala fakhidika al-yusra." Yang artinya, apabila kamu sujud, sujudlah dengan meletakkan semua anggota sujud, dan jika kamu bangkit untuk duduk, duduklah dengan bertumpu pada kakimu yang kiri. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. 4. Posisi punggung saat duduk di antara dua sujud harus tegak sempurna dan tidak boleh condong. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara salat Nabi. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujud lam yasjud hatta yastawiya qa'ida. Yang artinya, ketika beliau bangkit dari sujud untuk duduk, maka beliau tidak sujud yang kedua sampai sempurna duduk. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. 5. Posisi jari-jari tangan ke arah kiblat. Umar bin Khattab mengatakan, "Min sunnatis shalah an tansibal qadamal yumna
واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. Yang artinya, termasuk sunnah dalam salat ketika duduk, kaki kanan ditegakkan, mengarahkan jari-jari tangan ke arah kiblat, dan duduk di atas kaki kiri. Hadis riwayat Nasai dan disahihkan Al-Albani. 6. Terkadang dianjurkan untuk duduk dengan posisi iqa' pada saat duduk di antara dua sujud. Tawus pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang iqa'. Ibnu Abbas menjawab, itu sunnah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. 7. Ada dua cara duduk iqa'. A. Kedua kaki ditegakkan, lalu digabungkan, kemudian duduk di atas tumit. B. Kedua kaki dibentangkan, digabungkan, kemudian diduduki. 8. Duduk di antara dua sujud wajib tumakninah, yaitu diam sejenak, sehingga cukup untuk membaca doa duduk di antara dua sujud. 9. Terkadang Nabi SAW memperlama duduk di antara dua sujud seperti ketika sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan terkadang Nabi SAW duduk sangat lama, sampai ada orang yang mengatakan beliau lupa. Anas bin Malik menceritakan, "Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati makatha hatta yaqula al-qa'il qad nasiya." Yang artinya, ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau duduk lama sekali sampai orang yang melihat akan berkomentar, beliau lupa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesalahan terkait duduk di antara dua sujud. 1. Tidak duduk sempurna, di mana posisi punggung masih condong ke depan. Jika ini dilakukan dengan sengaja dan posisi punggung lebih dekat dengan posisi sujud, maka bisa membatalkan sholat karena berarti dia dianggap tidak melakukan rukun duduk di antara dua sujud. 2. Terlalu cepat dan tidak tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Sikap ini juga bisa membatalkan sholat karena meninggalkan rukun tumakninah. Demikian, semoga Ya, jadi ketika kita melaksanakan duduk di antara dua sujud, satu tadi ada dua pilihan, ada yang iqa, ada yang duduk iftirosh. Nah, selama ini kita pakai yang mana? Ya sudah, artinya kita tahu, oh ternyata ini namanya duduk iftirosh. Oh ternyata ketika kita lagi sholat bersama-sama dengan orang lain, oh ternyata ada yang duduknya dengan iqa. Ya nggak apa-apa, itu sama-sama sunnahnya. Yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang membatalkan sehingga rukun duduk di antara dua sujud itu dianggap tidak sah. Satu tadi tergesa-gesa, duduknya tidak tegak. Nah itu perlu diperhatikan. Artinya jangan sampai sholat kita yang sudah kita lakukan setiap saat, setiap hari ini kemudian masih melakukan hal yang membatalkan. Jadi kalau sudah tahu ilmunya masak, kemarin keasinan ya jangan sampai keasinan lagi kan itu. Kita perbaiki gitu. Nah, berikutnya bagi yang badannya makmur ya, gemuk, boleh duduk secara iqa, yaitu dengan menjadikan kedua telapak kaki dalam posisi berdiri. Kemudian kita tekuk jari-jarinya sehingga jari-jari itu lurus menghadap kiblat. Jari-jari kaki ya maksudnya. Nah, itu kalau orang yang memang, ngapunten, saya pernah ketemu orang yang memang benar-benar badannya sangat gemuk, itu susah untuk duduk itu. Dia nggak bisa bersila kan. Duduk di antara dua sujud itu susah. Nah, dia bisa memilih dengan pilihan duduk secara iqa. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan juga adalah duduklah sempurna dulu baru berdoa. Duduk sempurna dulu dengan posisi duduk iftirash tadi atau iqa dengan punggung yang tegak, baru membaca doa. Tidak dalam kondisi masih gerak sudah berdoa. Kemudian ini juga sama dengan ketika jenengan baru bangun tidur, jangan langsung berdoa dan berdiri. Maka kalau dalam kesehatan ada istilah 3,5 menit ya. 30 detik pertama, jenengan ketika bangun, buka mata,
Jenengan lihat langit-langit dan sekitar, kemudian jenengan 30 detik berikutnya jenengan duduk, kemudian kemudian jenengan berdoa, setelah itu baru berdiri. Orang yang bangun tidur langsung berdiri itu secara otomatis kondisi tubuhnya biasanya itu belum sempurna, sehingga itu berpengaruh. Banyak orang yang pusing atau jatuh, terpleset dan sebagainya gara-gara ya tadi belum sempurna, atau mungkin berdoa sambil ngantuk-ngantuk kan. Jadi berdoa itu harus dalam kondisi sadar gitu ya. Nah, berikutnya, apa sih yang dibaca ketika dalam duduk di antara dua sujud? Ini penting untuk kemudian kita memahami apa yang kita baca. Jangan sampai kita mau gerakannya udah betul, kemudian bacaannya kita tidak sesuai. Ada banyak yang dicontohkan dalam bacaan dan gerakan ini. Rasul sudah menyampaikan, sholatlah seperti sholat yang aku lakukan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Termasuk bacaannya, tidak boleh mengarang-mengarang sendiri. Ada bacaan-bacaan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, termasuk gerakan-gerakannya. Nah, apa yang dibaca dalam doa, dalam duduk di antara dua sujud, kita simak sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa ketika duduk di antara dua sujud dan tata cara sujud berikutnya. Ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk di antara dua sujud. Berikut di antaranya. Pertama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, "Fakana yaqulu fima baina sajdatain, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini." Yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk di antara dua sujud, beliau membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib al-Arnaud. Kedua, Rabbighfirli Rabbighfirli. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaq'udu fi ma baina as-sajdatain nahwan min sujudih. Wa kana yaqul Rabbighfirli Rabbighfirli. Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud seperti lama sujudnya dan membaca Rabbighfirli Rabbighfirli. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya. Kembali turun sujud. Sebelum dilanjutkan, jadi bacaan ketika duduk di antara dua sujud itu tidak cuma satu, ada beberapa. Termasuk salah satunya tadi yang disampaikan, Rabbighfirli Rabbighfirli. Loh, kalau pas lagi buru-buru baca itu aja boleh. Jadi setiap bacaan yang kemarin sudah kita sampaikan sebelumnya, bacaan ruku, bacaan iftitah, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud, itu boleh kita amalkan dari semua pilihan-pilihan yang ada. Dan disunnahkan untuk membaca semuanya. Maksudnya membaca semuanya gimana? Misalkan zuhur, membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Mungkin karena keburu sedang kerja di kantor, jam istirahatnya sedikit misalkan. Kemudian yang asar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, ya nggak apa-apa. Artinya sunnah itu supaya nggak hilang, bahwa kalau katakan kita mengamalkan cuma satu saja, nanti dikira bacaan duduk di antara dua doanya duduk di antara dua cuma itu saja. Anak-anak kita nggak tahu akhirnya generasi berikutnya bahwa ada sunnah doa bacaan yang lainnya. Jadi kalau bisa kita mengetahui, dan kalau kita memahami maknanya, tentunya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita sedang apa yang kita hadapi. Nah, kita lanjutkan materinya. 1. Setelah membaca doa, melakukan sujud yang kedua dengan membaca Allahu Akbar.
2. Dianjurkan untuk terkadang mengangkat kedua tangan ketika bertakbir untuk sujud kedua, sebagaimana dinyatakan dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang sahih. 3. Melakukan sujud kedua dengan cara yang sama persis dengan sujud pertama. 4. Kemudian bangkit dari sujud untuk menuju rukun selanjutnya. Kesalahan ketika duduk di antara dua sujud. 1. Tidak tumak ninah ketika duduk di antara dua sujud. Padahal tumak ninah dalam setiap rukun solat merupakan rukun dalam solat. Sehingga tidak tumak ninah ketika duduk di antara dua sujud bisa membatalkan solat. 2. Tidak menegakkan punggung ketika duduk di antara dua sujud. Padahal dia mampu untuk duduk dengan tegak sempurna. Perbuatan semacam ini termasuk membahayakan solat, karena Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang solatnya batal untuk melakukan gerakan rukun solat dengan sempurna. Nabi SAW bersabda tentang cara solat yang sempurna, kemudian dia membaca Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya sampai tegak sempurna. 3. Meninggalkan sunnah ketika duduk di antara dua sujud. Di antara sunnah yang banyak ditinggalkan adalah memperlama duduk di antara dua sujud. Nabi SAW terkadang memperlama duduk di antara dua sujud, sampai makmum mengatakan beliau lupa. Hadis riwayat Bukhari. Ibnul Qayyim mengatakan, sunnah semacam ini ditinggalkan banyak orang setelah berakhirnya zaman para sahabat. Zadul Ma'ad. Demikian, Allahu a'lam. Oke, itu tentang bacaan dalam duduk di antara dua sujud. Beberapa hal tadi yang perlu diperhatikan adalah tentang tumak ninanya yang sudah sering ditinggalkan. Bagaimana kita masing-masing menjaga sholat kita itu ada tumak ninanya. Yang paling utama adalah ini, saya bacakan ya. Duduk di antara dua sujud adalah sebagai puncak penghambaan dan permohonan. Ketika jenengan misalkan bertemu menghadap orang yang besar secara pengaruh, seorang pemimpin, tentu posisi kita adalah posisi yang di bawah. Nah, kita sedang bertemu menghadap kepada rajanya Raja Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Maka posisi duduk kita adalah posisi duduk yang menghamba. Dan Allah menyampaikan melalui hadis Rasulullah, Allah sangat menyukai, sangat mencintai orang salah yang bertaubat daripada orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Allah mencintai orang salah yang bertaubat daripada orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Artinya, kalau kita disukai oleh Allah, kita dicintai oleh Allah, hal apa sih yang buat kita merasa berat di dunia ini ketika kita udah dicintai oleh Allah? Ketika jenengan saja misalkan dicintai oleh bupati di kota jenengan. Wah, ya apa rasa nih, semua urusan kita dimudahkan. Mau ngurus SIM, kena tilang, tinggal telepon aja sama orang yang punya bupati, yang jadi bupati tadi. Oh, kita kayaknya ini dicintai oleh bupati. Maka kita kalau udah dicintai oleh Allah, ya nggak ada masalah dengan segala hal yang kita hadapi di dunia ini. Kenapa? Karena kita dicintai oleh Allah. Nah, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah kalau kita punya kesalahan, kita bertaubat. Itu sudah. Allah cinta dengan orang seperti itu. Bertobat yang seperti apa? Ya bertobat, mengakui salah, tidak mengulangi lagi, dan memaafkan kalau itu berhubungan dengan orang lain.
Daripada orang yang soleh, dia nggak pernah merasa salah. Maka ketika kita duduk menghadap kepada Allah, dalam duduk di antara dua sujud, doa yang pertama, yang paling utama, yang kita minta adalah Rabbil firli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ampunilah kesalahanku. Ketika kita sudah diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita dimaafkan, Allah mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, nggak ada sesuatu yang tidak mungkin tidak dibantu oleh Allah yang mencintai diri kita. Sama ketika kita mencintai siapapun, cinta kepada anak kita, tidak mungkin anak kita menginginkan sesuatu dan kita tidak berusaha mewujudkannya. Nah, bagaimana kita dicintai oleh Allah? Padahal kita setiap hari sholat. Tapi kok kemudian ketika kita membaca Rabbil Firli itu kok rasanya nggak ada ruhnya ya. Nah, coba ketika duduk membaca Rabbil Firli, lisannya bilang Rabbil Firli, sambil kita ingat-ingat sejak maghrib sampai isya tadi, saya sudah melakukan kesalahan kepada Allah apa saja ya. Loh, apa nggak ada salah kok? Ya, kesalahan itu banyak yang tidak disadari. Makanya ada doa Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, aku sesungguhnya zalim pada diriku sendiri. Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Tadi pagi saya baca surat Al-Maun disebutkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ternyata dalam tafsirnya disebut celaka adalah mereka yang lalai dalam sholatnya ini, yang mengundur-mundur atau mengulur-ulur waktu sholat. Nah, itu sudah termasuk hal yang kemudian kita bersalah kepada Allah. Bagaimana kemudian minta dicintai sementara kita berbuat kesalahan. Makanya ketika duduk di antara dua sujud, permohonan pertama yang kita ajukan adalah Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Mungkin ada haknya tetangga yang saya langgar. Mungkin ada haknya suami yang belum saya penuhi. Mungkin ada haknya eh, di RT saya, dia kelaparan, saya nggak tahu, nggak bisa bantu karena saya nggak tahu. Mungkin ada orang yang mau pinjam uang, saya nggak bisa nolong, nggak bisa bantu. Itu banyak sekali yang kalau kemudian kita berpikir ketika bilang Robbi firli, kita menguliti diri kita sendiri. Menguliti, oh telingaku tadi udah mendengarkan apa. Lisanku udah ngomong apa aja. Aku udah kirim chat ke orang, ada yang tersakiti nggak dengan chatku. Ketika aku melihat sesuatu, ada nggak sesuatu yang tak lihat itu salah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika itu kemudian kita bisa benar-benar merasakan Robbi Firly-nya ini akhirnya menjadi Robbi Firly yang powerful. Ya Allah, aku minta maaf, aku mohon ampun. Gitu. Ketika itu udah selesai, misalkan benar-benar udah selesai, wah aku udah selesai, udah minta maaf semua. Jangan Rabbi Firly sendirian, kita bisa menyampaikan Rabbi Firly, ya Allah juga ampuni dosanya suamiku. Sebutin tidak apa-apa dalam hati. Rabbi Firly-nya sekali, tapi hatinya bisa menyampaikan banyak hal. Karena di situ kesempatan kita berkomunikasi, interaksi dengan Allah. Rabbi Firly memintakan ampun orang tuanya, memintakan ampun ayahnya, anaknya, suaminya, tetangganya mungkin. Mungkin juga temannya yang jauh yang nggak pernah ketemu, ya Allah maafkan dia, dan seterusnya. Ketika kita senantiasa Rabbi Firli kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah cinta pada kita. Nah kalau Allah cinta, udah wes enak kita. Nggak ada masalah yang tidak kemudian terselesaikan. Kalau masih belum terselesaikan, bisa jadi Allah belum mencintai kita. Kenapa kok belum mencintai? Karena kita belum Rabbi Firli. Kita masih banyak dosanya, kita masih banyak salahnya gitu. Gimana cirinya kalau kita udah diampuni? Hati kita lapang, hati kita tenang. Yang kedua yang kita minta, warhamni. Ya Allah, rahmatilah aku. Kasih sayangilah aku. Nah, rahmat yang diberikan oleh Allah itu kalau kita minta di basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu rahimnya itu yang maha penyayang itu. Bukan hanya pengasih. Kalau maha pengasih, semua makhluknya Allah dikasih. Orang-orang yang tidak sholat pun bisa jadi dikasih harta yang sangat berlimpah.
tapi dia tidak mendapatkan ar-rahim atau warhamni, kasih sayang Allah. Karena itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mukmin, orang yang percaya kepada Allah. Nah, itu yang kita minta. Banyak disebutkan kalau katakanlah kita sudah beramal banyak, melakukan zakat, membantu anak-anak yatim, bersedekah, berwakaf Quran, menolong banyak orang, membangun masjid, puasa, udah haji berkali-kali, hajinya pun haji akbar misalkan, banyak amalnya. Apakah dijamin masuk surga? Tidak ada jaminan. Yang menjamin bisa masuk surga adalah ketika kita dirahmati oleh Allah. Karena bisa jadi amal kita banyak, tapi dosanya juga jauh lebih banyak. Sehingga ketika ditimbang, itu nggak seimbang. Andai pun katakanlah seimbang, bisa saja amal kita tidak diterima oleh Allah. Karena mungkin ada riaknya, ada sombongnya, ada sum'ahnya, ingin didengar orang lain, ingin ditunjukin orang lain, dan sebagainya. Sehingga itu bisa saja sama Allah nggak diterima. Jadi yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, diberikan karunia dan sebagainya adalah karena rahmatnya. Betapa kita menyadari, ataupun kita mungkin tidak sadar, rahmatnya Allah itu sampai dari kita bayi, bahkan dalam kandungan sampai hari ini, itu diberikan tanpa henti. Apa itu? Jantung terus berdetak, nggak berhenti. Paru-paru terus memompa, nggak berhenti. Darahnya terus. Kita kan nggak nyadar itu kan. Dalam sehari berapa dia memompa darah. Dalam sehari berapa otot yang terus bekerja buat kita, jantung dan sebagainya. Itu adalah rahmat kasih sayang Allah. Nah, itu yang kita minta. Yang berikutnya apa? Wajburni. Rabbil firli warhamni wajburni. Jangan ketika duduk itu baca itu dengan rasakan. Jangan minta, benar-benar minta kepada Allah. Wajburni, ya Allah, ini dari kata-kata Asmaul Husna ya Jabbar. Lindungilah aku. Wajburni, lindungilah aku. Dilindungi dari apa? Dari semua hal yang eh, mengganggu diri kita. Baik itu dari makhluk yang nyata atau makhluk yang tidak nyata. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah, tidak akan pernah mampu siapapun makhluknya Allah di dunia ini, bahkan malaikat pun tidak akan mampu ketika kita sudah dilindungi oleh Allah. Dan kalau kita sudah dibiarkan oleh Allah, siapapun melindungi kita nggak akan pernah mampu juga. Maka kita meminta perlindungan itu kepada Allah. Dan ini pasti diberikan kepada siapa? Orang-orang yang sudah Rabbi Firli. Orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah. Orang-orang yang sudah bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah karena dia senantiasa istighfar. Kemudian yang diminta berikutnya warfa'ni. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Kedudukanku di mata manusia dan di mata Allah SWT. Banyak orang-orang yang kedudukan di dunia itu sangat dihormati, di dunia itu sangat disegani, orang patuh sama dia, tapi dia di mata Allah sangat hina. Yang kita minta adalah warfa'ni, diangkat derajat kedudukannya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi ketika kita mungkin bisa jadi di dunia ini direndahkan orang lain, maka hal itu seyogyanya tidak menjadikan kita menjadi orang yang rendah di pandangan manusia tersebut. Karena kita masih punya sandaran Allah yang maha mengangkat derajat. Betapa kita kemarin melihat fakta yang lagi viral ya, yang ST itu ya. Allah mengangkat derajatnya dalam waktu yang sangat cepat sekali. Nah, kita tidak pernah tahu amalannya beliaunya Pak Sonaji itu apa, tapi ini adalah ayat yang nyata di depan mata kita, kejadiannya jelas, fakta, ini bukan cerita khayalan, ini ada bahwa Allah mampu mengangkat derajatnya orang
dan menjatuhkan derajatnya orang dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan lebih singkat dari kejadian yang ada. Itu aja yang terekspos. Banyak hal-hal yang lainnya yang kemudian tersembunyi tidak terekspos dalam dunia viral, tapi Allah akan menunjukkan ayat-ayatnya itu. Nah, kalau ayat-ayat itu sudah ditunjukkan, kemudian kita sendiri masih menutup diri. Pak mungkin lah aku kondisi ini kayak gini, kemudian tiba-tiba aku isok berangkat haji, tiba-tiba aku isok ini, itu namanya menutup diri. Dalam Islam, orang menutup diri itu disebut kafir, menutup dengan rahmatnya Allah. Maka ketika kita duduk, sudah kita warfa'ni, ya Allah angkat derajatku, derajat keluargaku, derajatnya anakku yang sedang ujian ya Allah, derajatlah angkatlah derajat anakku yang sedang kuliah jauh di sana, angkatlah derajat anakku yang tidak sedang bersamaku ya Allah, suamiku dan seterusnya, baik di pekerjaannya dimanapun derajatnya. Ketika kita udah minta sama Allah untuk mencampur tangan dalam urusan ini, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Nah, itu harus kita yakini sebagai keyakinan yang sempurna bahwa Allah lah yang mengangkat derajat manusia di antara kita. Permintaan yang kita minta dalam doa duduk di antara dua sujud, warzukni, ya Allah berilah aku rizki. Rizki ini tidak semata-mata uang, tapi ketenangan ini rizki. Jenengan bisa tidur nyenyak itu rizki. Banyak orang yang nggak bisa tidur dan dia harus bayar mahal kan. Banyak orang yang ingin dapatkan ketenangan dengan rekreasi ke luar negeri, mungkin camping ke tengah hutan, naik ke puncak gunung, di tengah-tengah lautan dan sebagainya. Cari apa? Cari ketenangan. Sementara jenengan di rumah sudah tenang, tapi kok masih mencari keramaian gitu. Karena manusia ya. Jadi bagaimana rizki yang diberikan oleh Allah tidak semata-mata uang. Meskipun umumnya menyatakan, oh rizki ini oleh rizki itu tidak semata-mata. Kesehatan, anak-anak, keturunan, suami. Jenengan sudah punya suami, apapun kondisinya, itu rizki dari Allah. Banyak orang-orang yang tidak memiliki suami. Dan dia hidupnya, ya ya banyak lah, mungkin itu juga lebih paham itu. Banyak orang-orang yang tidak memiliki anak keturunan. Nah, punya anak keturunan, apapun kondisinya, syukuri karena itu adalah rezeki dari Allah. Ladang amal kita untuk kemudian kita berbuat baik pada anak-anak kita, pada pasangan kita. Jadi, warzukni, ya Allah berilah aku rezeki. Wahdini, berilah hidayah petunjuk yang baik. Tempatkan di tempat yang baik. Bersama ketemu dengan orang-orang yang baik. Ini permintaan yang sangat luar biasa. Banyak orang yang eh, bekerja, orangnya baik, tapi bekerja di tempat yang tidak baik. Akhirnya dia ikut-ikutan nggak bisa mewarnai, malah terwarnai. Nah, yang kita minta kepada Allah adalah wah dini. Berilah aku petunjuk, berilah aku tempat yang baik, ketemu orang baik di tempat yang baik, dimanapun kondisinya. Jenengan mau beli rumah, ketika jenengan sudah terbiasa dalam duduk di antara dua sujud, doanya adalah wah dini, bisa jadi rumah yang jangan beli, oh nanti ketemunya dengan tetangga-tetangga yang baik. Ada yang biasanya cerita beli rumah, rumahnya bagus dan sebagainya, tempatnya strategis, harganya pun bagus. Tonggoe nggak bisa nggak bisa baik sama dia. Akhirnya dia nggak kerasan. Itu kan satu hal yang kemudian kita nggak bisa setting. Itu kenyataan fakta di lapangan sangat mungkin sekali terjadi. Maka seorang hamba berminta kepada Allah selain Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, minta diberikan yang baik, wa'afini, minta kesehatan, wa'afu anin, dan minta permohonan maaf. Ini kalau kemudian kita benar-benar eh, sungguh-sungguh mengucapkan doa ini dengan hati yang penuh harap dan doa, penuh harap permohonan pada Allah, dan yakin Allah pasti membantu dan mewujudkan apa yang kita minta, maka selesai semua urusan kita. Apa sih yang sebenarnya kita butuhkan di dunia ini? Di luar daripada 8 ini, nggak ada, ya 8 ini. Dimaafkan oleh Allah,
dirahmati, dilindungi, diangkat derajatnya, diberi rezeki, diberi petunjuk, disehatkan dan dimaafkan. Yaitu itu yang sangat-sangat diharapkan oleh semua manusia. Bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang bagus. Enggak, itu bagian saja ketika Allah angkat derajatnya, itu akan datang dengan sendirinya. Tentunya tidak meninggalkan sunatullah, ikhtiar ikhtiar manusia yang tetap jalan itu. Tapi ikhtiar usahanya yang kita fokus orientasinya adalah kepada Allah, bukan kepada dunia lagi. Kira-kira itu. Nanti akan kita lanjutkan materi selanjutnya. Sementara tentang duduk di antara dua sujud. Kalau nanti udah tahu ilmunya, prakteknya. Kira-kira nanti malam mau sholat malam atau nanti ini yang belum sholat witir, sebelum tidur sholat witir. 1 rakaat boleh, 3 rakaat juga nggak apa-apa. Praktekkan doa duduk di antara dua sujudnya. Rasakan kepada diri jenengan sendiri, Rabbi firlinya, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini. Kalau nanti bisa ngerasakan betul, maka sambil latihan terus-menerus, jenengan akan merasakan buah manisnya. Sholat itu kayak dintenteni waktu ini loh, kok sembahyang sore, aku pingin segera curhat sama Allah. Aku ingin segera menyampaikan unek-unekku kepada Allah supaya aku dibukakan. Orang-orang yang punya masalah itu sebenarnya yang diminta adalah kelapangan dada. Cuma kadang kan nggak bisa serta-merta tiba-tiba lapang. Orang-orang yang kemudian tidak mampu itu rasanya sempit, sakit gitu. Rumahnya luas ya rasanya sempit gitu. Kenapa? Karena dadanya nggak lapang. Nah, salah satunya adalah kita menyampaikan segala yang kita hadapi ini kepada Sang Pemberi solusi. Siapa itu? Ya Allah SWT. Di mana tempatnya? Dalam sholat. Tepatnya di mana? Ketika duduk di antara dua sujud. Makanya tadi di dalam hadis disebutkan Rasulullah sampai dianggap orang lupa. Saking lamanya duduk di antara dua sujud. Suwi. Meskipun mungkin baca Robbi Firli cuma dua itu. Tapi Robbi Firlinya itu sangat dalam gitu. Nah, bagaimana kita masing-masing bisa mempraktekkan ini. Tentunya tidak ada lain dengan pertolongan Allah. Semoga kita dimudahkan untuk bisa menjadikan sholat ini adalah mi'raj kita. Kalau Rasulullah ada Isra, ada Mi'raj. Mi'rajnya itu ketika Rasulullah naik kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka mi'rajnya kita adalah ketika dalam sholat. Demikian untuk materi pada malam hari ini. Monggo kalau ada yang mau dipertanyakan atau mungkin kita diskusikan berkenaan dengan duduk di antara dua sujud. Atau mungkin pelajarannya sebelumnya juga boleh, atau hal lainnya yang sekiranya ini masih terkait, ataupun hal lain yang mungkin belum terkait tapi ini sedang dihadapi. Monggo dipersilahkan, masing-masing boleh bertanya. Oh ini Bu Har, selamat datang. Bu Tias juga, Bu Umi, monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Udah siap praktek ini kayaknya boleh sama. Nggak. Saya paham, paham, paham. Habis ini sebelum tidur langsung praktek. Guys, nggak bayangkan duduk di antara dua sujud apa ya dua sujud tadi. Kita membaca doa dalam satu kalimat ayat itu tadi, terus kita juga doa dalam hati gitu, Pak. Ya, ketika kita bilang Rabbi firli, Nah, itu kita doa. jangan langsung Rabbi firli warhamni wajibun wafat. Itu pasti nggak kerasa. Satu ayat, satu ayat. Nah, ya bukan satu ayat ya, satu doa. Kata. Jeda ya, dijeda gitu. Rabbi firli sambil diangen-angen gitu kan, dirasakan. Rabbi Nah, firli. takutnya kalau lupa nanti urutannya Ya dibalik
Dibaleni lagi tidak apa-apa. Rabbi firli, Nggak apa-apa. Rabbi firli warhamni. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kan makna itu yang paling paling penting ya. Jangan sampai kemudian kita sholat tapi lalai dengan yang kita baca gitu loh. Takutnya kan kelupaan sih loh Pak, karena udah fokus dalam bacaannya, terus doa. Lah, Mm-mm. saya tuh waduh, biar ini opo yo. Bikin kerpean boleh. Kayak keprean dong kan. Iya, kalau sing nang depannya nanti bawa kerpean, hari ini iki boleh gitu. Ya, ya, ya. Kan Ya, belum terbiasa atau baru dengar ini gitu loh Pak. ya namanya Kalau di kalau enggak dilatih nanti akan seperti itu terus. Jangan coba jadi latih. nggak apa-apa ya kalau ada kesalahan kita mengulang aja dulu lagi gitu ya Pak ya. Ya enggak apa-apa. Wah, emang itu. Habis mari mari warhamni apa ya gitu. Nah, itu. Biasanya kalau kita fokus sholat ya fokus dalam bacaannya aja. Ya, ya kalau seperti itu kan sama dengan anak TK kan. Nah, TK kan fokus bacaannya, gerakannya. Jadi, Kalau kita wis kan wis jadi, dewasa, wis gerang-gerang ya tentunya harus lebih daripada itu. Apalagi ini kan ya buat sangu sangu kita menghadap kepada Allah. Apa sih yang mau kita persembahkan nanti di hadapan Allah? Mau persembahan ibadah apa? Sementara ibadah yang paling utama dan di hisab pertama itu sholat. sholat. Kalau kita nggak memperbaiki dari sekarang, mau memperbaiki kapan lagi? Ya sudah lah, namanya orang latihan, lali-lali titik ya nggak apa-apa. Kemudian Ya. nggak apa-apa, namanya latihan, tapi nanti terus perbaiki. Niatlah benar-benar, ya Allah, aku ingin memperbaiki. Ya Allah, aku ingin memperbaiki. Ada doa khusus yang biasa kita dibaca setelah sholat kan juga ada. Ya Allah, perbaikilah ibadah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima itu adalah amal yang senantiasa diperbaiki. Diperbaiki dengan apa? Dengan ilmu. Makanya ibadahnya ada orang sholat, itu setan lebih takut kepada orang yang tidur di sampingnya daripada dengan orang yang sholat. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena yang tidur di sampingnya tadi, dia tidur dengan menggunakan ilmu. Ada ilmunya tidur. Dia baca doa, wudhu dulu, miring ke kanan, mengikuti sunnah Rasul. Sementara yang sholat, war warai kan, ilmu ini setan nggak takut gitu loh. Jadi Yes, kalaupun setan ada, sekarang juga nggak takut sama ayat kursi kok Pak, kebanyakan. oh iya, Yo saya netron. setannya sekarang udah punya kursi sendiri. Sudah pinter-pinter Pak. Sudah terbiasa duduk di kursi mungkin. Iya, iya. Nah ini sebelum sebagai penutup ya, sebagai penutup. Eh, salah satu yang menjadikan kita khusuk ini sesuatu hal yang sangat mahal. Itu adalah ketika kita benar-benar mempersiapkan, bahkan berpikir ini adalah sholat terakhirku. Ketika kita udah berpikir ini sholat terakhirku, maka aku akan sholat yang paling baik. Coba jenengan kira-kira. Jenengan kalau misalkan ini ya, ada teman yang di penjara, kemudian dia dapat surat hukuman mati nanti jam 12 malam. Sekarang jam 9 kurang seperempat. Apa yang kira-kira dilakukan? Terus sekarang udah jam 11, waktunya tinggal 1 jam lagi. Terus setengah 12, terus jam 12 kurang 5 menit. 5 menit terakhir itu mau dilakukan apa kira-kira? Taubat. Ya, bertobat. Ibadah yang paling baik, yang paling bagus untuk apa? Untuk bekal. Nah, ini ada kisah ya. Seseorang yang mengalami sakit sudah sangat parah, bahkan tidak bisa jalan, tapi dia tetap ingin memperbaiki ibadahnya dengan terus mencari ilmu, terus mencari ilmu, terus mencari ilmu. Sampai-sampai ketika ada kajian gitu, dia minta antar suaminya, digonceng, tak pokoknya dia ingin dapat ilmu, nggak bisa jalan.
Nah, suatu ketika dia itu setiap saat mencari ilmu itu selalu berusaha yang paling bagus, yang terbaik. Bahkan ibadah sholat pun yang terbaik. Nah, suatu ketika tiba-tiba dia, karena orang-orang mukmin itu kalau mau meninggal itu ada dia punya isyarat dia sendiri. Nah, waktu itu tiba-tiba dia eh, habis habis bersih-bersih diri, mandi dan sebagainya, pakai baju yang paling bagus, kemudian pakai wangi-wangian yang sangat bagus, dan dia ternyata bisa jalan waktu itu, di hari itu. Bisa jalan, dia panggil suaminya, dia panggil anaknya, anak laki-laki, anak perempuannya dikumpulkan semua, kemudian dia minta tolong sama anaknya. Nak, tolong mama buatkan susu. Dibuatkanlah susu. Terus yang laki-laki, anak laki-laki, nak, tolong kamu ngaji. Susunya habis diminum, anaknya pas ngaji, dan dia meninggal diantarkan oleh keluarganya dalam kondisi habis minum susu, di mana dia dulu waktu kecil menyusui anaknya dan mengajari anaknya ngaji, kemudian dia pergi menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik seperti itu. Tentu ini kan sebuah harapan buat kita semua ya, berharap ya Allah moga-moga ya aku kelak meninggal dalam kondisi sujud, dalam kondisi sholat, dalam kondisi terbaik berbuat amal kebaikan. Tentunya kita nggak pernah tahu sholat terakhir kita yang mana. Maka ketika sholat, lakukan yang paling baik yang kita mampu. Ilmu apa yang kita miliki tentang sholat, laksanakan semuanya, yang terbaik katanya. Persembahkan itu untuk Allah. Ya Allah, ini bisa jadi sholat terakhirku. Aku tak pakai baju yang paling bagus. Aku tak pakai minyak wangi yang paling bagus. Aku tak duduk yang paling bagus, yang sempurna. Berdiri yang paling sempurna. Takbir yang sempurna. Sujud yang sempurna. Ya Allah, tahiyat yang sempurna. Ketika itu kita benar-benar berpikir kayak gitu, maka insya Allah yang kita harapkan, ya Allah aku bisa merasakan ketenangan, kedamaian ketika sholat itu, Allah akan turunkan. Nah, itu moga-moga menjadi inspirasi buat kita bagaimana ya tidak ada waktu terlambat untuk memperbaiki sholat-sholat kita yang sudah pernah kita lakukan selama ini. Dan jangan pernah merasa aku sholatku udah paling bagus selama ini. Tidak, orang-orang yang merasa seperti itu adalah orang-orang yang merugi. Karena dia tidak pernah akan memperbaiki dirinya dan dia merasa paling bagus. Padahal tidak ada yang paling bagus. Orang yang paling disebut sukses itu bukan hari ini. Disebut sukses itu ketika sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan dia husnul khotimah. Itu udah sukses. Suksesnya itu di situ. Kalau suksesnya masih diukur diterima di perusahaan, suksesnya itu punya penghasilan sekian, suksesnya punya rumah yang megah, mewah dan sebagainya, itu sukses yang fata morgana. Fata morgana hanya berapa tahun, tapi kalau sukses yang sebenarnya adalah ketika meninggal dalam keadaan baca Quran, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal ketika mendengarkan anak kita yang ngaji, anak kita yang azan, anak kita yang sedang apa membacakan Al-Quran. Itu yang disebut sukses sebenarnya, yang sejati sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu kalau kemudian kita belum membiasakan? Maka sama-sama ayo kita biasakan, kita latih, kita perbaiki, nanti videonya bisa disetel ulang. Oh, yang kemarin ICS 17 tentang ruko, ICS 15 tentang takbiratul ihram, diulang lagi, pelajari lagi untuk kita simak, untuk kita perbaiki masing-masing. Dan setelahnya kalau udah bisa mempraktekkan, maka supaya ilmunya manfaat, ajarkan kepada yang lain. Demikian, semoga Allah memberikan rahmatnya dan sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan doa khatmil Quran. Sebelumnya kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna min
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.